Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarsa Windiati dengan NIM 307200021 dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini, saya dan teman-teman saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan materi Identitas Nasional. Kelompok kami beranggotakan 13 orang. Yang pertama, saya sendiri Sarsa Windiati dengan NIM 307200021. Kemudian ada Siti Aisyah dengan NIM 3070002. Kemudian ada Alfi Wahyu Perwita dengan NIM 3070004. Kemudian ada Aprilia Wulandani Venendia dengan NIM 3070006. Kemudian ada Awalina Nurfatayati dengan NIM 307200008. Kemudian ada Dwi Ayu Nurani dengan NIM 307200010. Kemudian ada Erning Darussaadah dengan NIM 307200012. Kemudian ada Firda Islamia dengan NIM 307200014. Kemudian ada Laila Septiani Ningsih dengan NIM 307200015. Kemudian ada Nala Rahima Retnadiwati dengan NIM 3070017. Kemudian ada Reza Febriani Pitaloka 307200019. Kemudian ada Tessa Prameswari dengan NIM 307200023. Dan yang terakhir ada Zahra Ramadhani Safitri dengan NIM 307200025. Berikut penjelasan materi identitas nasional yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Identitas nasional memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak, yang dimaksud sebagai pembeda dan pembanding dari pihak yang lain. Sedangkan nasional memiliki arti bahwa kesetiaan tertinggi individu diserahkan kepada negara kebangsaan. Identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Faktor pembentukan identitas nasional ini terdiri dari 6 faktor. Yang pertama yaitu ada primordial. Nah, faktor-faktor primordial ini terdiri dari ikatan kekerabatan dan kekeluargaan, kemudian suku bangsa, kemudian asal daerah, bahasa dan adat istiadat. Yang kedua ada sakral. Faktor sakral ini dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk oleh masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu 3 tokoh kepemimpinan dari para tokoh yang dihormati dan disegani oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Pemimpinan di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, mempersatu rakyat, dan simbol persatuan bangsa yang bersangkutan. Yang keempat, adanya Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan. Yang disebut bersatu dalam kebedaan adalah kesediaan warga Indonesia untuk setia pada lembaga yang disebut negara dan pemerintahannya, tanpa menghilangkan ketertarikan pada suku, agama, bangsa, ras, dan adat. Lalu untuk selanjutnya ada nomor 5 sejarah, yaitu persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri ke dalam satu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu seperti sama-sama menderita karena penjajahan tidak hanya melahirkan solidaritas, tapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat itu sendiri. Yang keenam, perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi industrialisasi akan melahirkan spesialis pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Kemudian adalah fungsi identitas nasional. Identitas nasional itu sendiri tidak hanya diperlukan untuk membedakan negara satu dengan negara yang lainnya, tetapi juga diperlukan untuk mempertahankan kesatuan bangsa. Di sini saya akan menyebutkan beberapa fungsi identitas nasional yang perlu kita ketahui. Yang pertama, sebagai alat pemersatu bangsa. Yang kedua, sebagai pembeda dengan bangsa lain. Yang ketiga, sebagai landasan negara. Dan yang terakhir, sebagai
perlindungan diri dari dampak buruk globalisasi. Bentuk dari identitas nasional yang pertama bahasa nasional atau bahasa persatuan, yaitu ada bahasa Indonesia. Yang kedua bendera negara, yaitu ada sang merah putih. Yang ketiga lagu kebangsaan, yaitu ada Indonesia Raya. Yang keempat lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Yang kelima semboyan negara, yaitu ada Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam dasar falsafah negara, yaitu ada Pancasila. Yang ketujuh konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Kesimpulan dari materi identitas nasional ini adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa yang satu dengan yang lainnya. Hukum penerapan tentang identitas nasional harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi atau kelompok. Dengan kata lain, identitas nasional menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dari itu, identitas nasional sangatlah penting dan dibutuhkan sebagai alat mempersatukan bangsa, yang mana identitas nasional terbentuk karena adanya suatu tujuan yang berfungsi sebagai alat pemersatuan yang menjadikan pembeda dari negara lain, sehingga menjadi landasan negara. Itulah kesimpulan dari materi identitas nasional. Sekian penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 dengan tema identitas nasional. Jika ada kurang dan lebihnya saat kita menyampaikan penjelasan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.